Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya ya kita dapat berkumpul pada acara kajian tahfidz dan tahfiz Quran Masjid Samsul Ulum pada malam hari ini. Dan tak lupa marilah kita ucapkan salawat sekaligus salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan zaman yang insya Allah terang benderang ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Kevin dan insya Allah akan diamanakan menjadi MC pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, untuk membuka acara pada malam hari ini, sama-sama kita mendengarkan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh saudara Abdullah Azam. Kepada Abdullah Azam dipersilakan. Sudah ada? Oke. Halo. Ya, silakan Mas Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا بلاغ مبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Fi Azam yang telah membacakan Qurannya. Semoga yang membacakan dan mendengarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang berlipat ganda. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan dulu ya terkait acara kita pada malam hari ini. Untuk acaranya nanti untuk sesi pemateri akan disampaikan oleh Ustadz Asep. Alhamdulillah beliau sudah hadir ya. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab pada teman-teman gitu ya. Nanti akan ada hadiah bagi dua peserta nih yang memberikan pertanyaan paling baik saat sesi tanya jawab nanti. Oke, langsung saja karena sudah masuk waktunya. Izinkan saya nyapa dulu kepada Ustadz Asep. Assalamualaikum Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Suaranya jelas nih? Alhamdulillah. Oke. Sehat alhamdulillah Ustadz. Oke, mungkin untuk
acara pada malam hari ini saya serahkan kepada Ustaz Asep ya. Ustaz Asep. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah sahabat-sahabat Masjid Syamsul Ulum yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Semoga senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita bisa bermuwajahah secara daring, secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahannya kepada kita sekalian. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak nanti kita dibangkitkan Allah, dikumpulkan bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, para syuhada, bersama dengan orang-orang saleh. Sebagaimana doa-doa yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah dalam setiap sholat, surat yang selalu kita baca dan bahkan menjadi rukun dalam sholat kita, surat Al-Fatihah. Maka inti dari surat Al-Fatihah ataupun yang mengandung unsur doa dari 7 ayat surat Al-Fatihah yang mengandung unsur doa, yaitu kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ayat ini ditafsirkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari, setiap kali kita sholat, kita memohon kepada Allah agar kita berada di jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Lalu kemudian ditafsirkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-69. Jadi maknanya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengikuti kajian Al-Qur'an, tahsin, tahfiz Al-Qur'an, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an, dan kegiatan bersama dengan Al-Qur'an itu merupakan, kata para ulama, satu di antara 3 aktivitas utama, aktivitas besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daily activity-nya Nabi itu kalau disimpulkan, dirangkum itu menjadi 3. Jadi kata para ulama, aktivitas keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membentuk. Jadi ada 3 aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aktivitas utama, dan yang membentuk ketiga aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah 3 surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, aktivitas Nabi itu adalah kandungan dari surat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq ya, Al-Alaq. Jadi sepertiga waktu Nabi, harian Nabi itu Nabi gunakan untuk belajar, berarti iqra, membaca. Kemudian sepertiga berikutnya itu surat yang kedua turun setelah surat Al-Alaq, itu di surat Al-Muzammil ya. Walaupun sebagian para ulama ada yang berpendapat surat yang kedua turun yaitu surat Al-Mudaththir, yang ketiga baru Al-Muzammil. Ada juga yang berpendapat surat yang kedua itu adalah surat Al-Muzammil, kemudian yang ketiga Al-Mudaththir. Kalau kita mengambil
apa aktivitas yang dilakukan oleh Nabi, aktivitas utama Nabi yang kedua di surat Al-Muzammil itu kita akan mendapati ada ayat di sana warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi membaca Al-Qur'an secara tartil. Membaca Al-Qur'an secara tartil, dan ini bagian ataupun bisa menjadi definisi tahsinul Qur'an, tajwid, ya. Bagaimana kita berupaya agar bacaan Al-Qur'an kita ini tartil, warattilil Qur'ana tartila. Jadi wassalamualaikum. Membaca Al-Qur'an, kegiatan bersama dengan Al-Qur'an ternyata ini merupakan satu di antara aktivitas besar, aktivitas utama Nabi SAW. Aktivitas yang ketiganya yaitu di surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, memberikan peringatan, mengajak orang kepada kebaikan, mengingatkan orang dari keburukan, dengan kata lain berdakwah. Jadi inilah 3 aktivitas keseharian Nabi SAW yang Masya Allah usia Nabi SAW ini usia yang penuh dengan keberkahan. Setiap waktunya, setiap detiknya mengandung keberkahan. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini berkah, kita ingin berkualitas, ya, maka kita harus mencontoh Nabi SAW. 3 aktivitas utamanya adalah Iqra sepertiganya, membaca, memahami, meningkatkan kapasitas. Dalam konteks malam hari ini, meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita dalam membaca Al-Quran misalkan, di luar di samping kuliah teman-teman. Kemudian yang kedua adalah warattil Qur'ana tartila, aktivitas utama Nabi yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sepertiga waktu Nabi digunakan untuk membaca, mengkaji Al-Quran. Kemudian yang ketiga berdakwah, mengamalkannya, berinteraksi, beraktivitas yang lain-lainnya. Dan hari ini kita sedang melakukan satu di antaranya adalah aktivitas bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sekaligus ini menjadi bekal, ya, bekal dakwah Nabi itu yang menguatkan Nabi dalam menghadapi problematika kehidupan itu yang menjadi apa namanya amunisinya, bisa dikatakan seperti itu, yaitu adalah Al-Quran, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kajian tahsin Al-Quran ini mendorong kita untuk semakin kita tertarik dengan Al-Quran, kemudian semakin kita menyelami Al-Quran, semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita meluangkan waktu, bukan hanya sisa waktu, tetapi meluangkan waktu bersama dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dapat memberikan kekuatan, ya, dapat memberikan energi dalam kehidupan kita, insya Allah. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, terakhir sebelum libur itu kita sudah sampai. Kita akan melanjutkan pembahasan, ya. Terakhir itu kalau tidak salah kita ada pada bagian terakhir dalam pembahasan makhorijul huruf. Jadi sering saya mengulang-ulang, sering saya menyampaikan inti daripada tahsinul Quran, inti dari tajwid, ilmu tajwid itu ada pada makhorijul huruf. Ya, jadi inti daripada ilmu tahsin tajwid itu ada pada makhorijul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mungkin kalau teman-teman yang punya filenya, materinya, mungkin panitia mungkin boleh ditampilkan, ya. Kebetulan saya ini pakai HP. Jadi kalau ada yang punya materi, sudah sering saya share itu, ya. Itu terakhir itu kita membahas, jadi sumber tempat keluar huruf itu ada 5.
Yang pertama dari tenggorokan, ya, itu sudah kita bahas semuanya dari mulai huruf alif ya, dari huruf alif mudah-mudahan ini sedikit saja lah ya. Jadi dari mulai huruf alif, mungkin sedikit tambahan juga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan alif. Nah, jadi dengan kajian tahsin Al-Quran ini kita mengharapkan, kita berharap berusaha ya, berikhtiar untuk supaya bagaimana kita mengucapkan setiap huruf-hurufnya itu sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melafazkannya. Jadi huruf alif misalkan ya, jadi tenggorokan itu ada huruf alif ya, itu Nabi SAW mengucapkan huruf alif itu tidak dengan mulut terbuka a, misalkan, mudah-mudahan bisa jelas ya, a tidak seperti itu, tapi Nabi SAW ketika mengucapkan huruf alif maka bibirnya seperti tersenyum. A, I, U. Nah seperti itu ya, contohnya alif ya. Jadi Nabi SAW mengucapkan alif itu tidak terbuka lebar a, i, u, tidak seperti itu, tapi Nabi SAW mengucapkan huruf alif dengan posisi bibir seperti tersenyum. A, I, U. Jadi tidak langsung U, tapi posisi itu di bibir. U, ya. Tempat keluarnya di tenggorokan ya. Ada huruf A, H, A, H, Ro, Kho. Kemudian nanti di lisan, ini paling banyak. Nah ini yang akan kita bahas nanti, lisan paling ujung, toroful lisan ya. Karena bagian lisan bagian belakang sudah disampaikan, yaitu huruf Qaf dan Kaf. Ya. Huruf Qaf dan Kaf. Kemudian di lidah, jadi nanti saya akan menggunakan media telapak tangan ini diibaratkan seperti lidah ya. Kemudian di lidah bagian tengah itu nanti ada huruf ja, iya, dan sya. Ya. Yang mungkin perlu saya tekankan di sini huruf shin ya, teman-teman. Jadi huruf shin yang besar ya, itu posisinya tidak hanya tidak hanya di lidah bagian tengah, kemudian diangkat ke atas langit-langitnya, tetapi karakter dari huruf shin itu adalah menghembuskan angin, tafashi, satu-satunya huruf yang menghembuskan angin, ya, itu huruf shin, sya. Jadi tidak cukup seperti ini, sya. Nah, secara makharij mungkin sudah tepat, tapi ada sifatnya yang terlewatkan, yaitu tafashi, mengeluarkan angin. Sya. Jadi ada angin, namanya juga angin ya, tekanannya kuat ya. Lalu kemudian ada nulisan di lisan terdekat ya, di lidah lisan terdekat itu ada huruf lam, na, dan ro. Nah, terakhir itu seingat saya kalau tidak salah, itu terakhir itu kita di huruf lam, nun, dan ro. Ya. Huruf lam, nun, dan ro. Nah, sekarang kita masuk ke toroful lisan. Torof itu ujung. Torof, ya. Toroful lisan artinya berarti ujung lisan ya. Berarti anggap ini adalah lidah kita. Nah, ini ujungnya, teman-teman ya. Ujung lidah ya. Bagian yang pertama yaitu huruf, saya akan awali, ini paling banyak ya. Yang pertama dari huruf ta. Ada ta ya, ta. Huruf ta ya. Baik. Ujung lidah, ini ujung lidah disentuhkan ke gigi seri bagian atas. Gigi seri atas bagian dalamnya tentunya. Kalau saya umpamakan ini gigi bagian luar, nah ini gigi bagian dalam. Atau kalau agak susah ya, atau ini anggaplah gigi dalamnya ini ya, anggap ya, biar mudah ya, gigi dalam. Gusi berarti pertemuan antara daging dengan gigi ya.
yaitu gusi ya kan. Nah, ini kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu ujung lidah. Ujung lidah disentuhkan ke gusi gigi seri atas. Ini gigi atas, ini gigi bawah. Kita gigi atas dulu ya. Jadi pertemuan antara daging dengan apa itu, dengan gigi ya. Yang pertama ada huruf ta, ta. Penting sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Ini kita uraikan dulu huruf ta ya, ta. Huruf ta ya. Al-Imam Al-Jazari dalam kitabnya Ma'anil Huruf itu beliau mendefinisikan huruf ta itu seperti suara suara sapi yang sedang diperah susunya. Jadi definisinya seperti itu. Dalam kitab Ma'anil Huruf disebutkan definisi ta itu seperti suara sapi yang sedang diperah susunya. Nah, saya pribadi juga belum tahu seperti apa bunyi sapi ya. Mungkin teman-teman yang tempat tinggalnya atau mungkin ada yang pernah beraktivitas memerah susu sapi, maka amati bunyi keluar dari sapi itu ya. Jadi bunyinya itu seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman sewaktu-waktu pas kebetulan lihat ada orang yang sedang memerah sapi, maka amati bagaimana keluarnya huruf ta itu ya, ta. Jadi huruf ta itu sahabat-sahabat, pengucapan huruf ta ujung lidah disentuhkan ke ya gusi gigi seri atas. Tapi jangan sampai melewati gusi karena bunyinya akan menjadi beda. Ya, ini contoh yang insya Allah benar. Ta, 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 ti, ta. Sambil teman-teman boleh mencoba ya, sambil memastikan ujung lidahnya menyentuh gusi dari gigi seperti ini posisinya ya teman-teman ya. Ta, ta, ta. Kemudian sifat karakter sifatnya itu dia yang paling khasnya itu adalah al-hamas, mengeluarkan nafas. Jadi huruf ta termasuk kelompok huruf yang mengeluarkan nafas ya. Sekarang yang pertama teman-teman ikuti ya, teman-teman di rumah semuanya dimanapun memposisikan ujung lidah ke gusi gigi seri atas. Ta, ta, ta. Yang kedua, kemudian keluarkan nafas. Jadi untuk mengecek sejauh mana kualitas pengucapan huruf ta-nya, teman-teman yang di rumah mungkin bisa sambil bercermin. Bila kemudian terasa ada sesuatu di cermin, embun atau ataupun apapun ya, berarti sudah benar ta-nya. Atau di telapak tangan yang paling mudah, di telapak tangan kita terasa ada anget-angetnya ya, maka itu pengucapan ta-nya insya Allah sudah baik. Ta ya, coba ya saya contohkan ya. Ta, 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 ti, tu, bat, 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 bat ya. Sekali lagi ya, teman-teman bisa mengikutinya. Ta, 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 ti, tu, bat, 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 bat ya. At, it, ut. Nah, baik, kesalahannya. Sekarang koreksinya, kesalahan paling banyak ketika mengucapkan huruf ta, yaitu pengucapannya melewati gusi. Jadi bunyinya kayak begini. Ta, 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 ta. Sehingga apabila pengucapan ataupun ujung lidah disentuhkannya tidak tepat pada bagian gusi, melebihi gitu ya, melebihi batas gusi, berarti sudah masuk ke bagian daging, lidah bagian atasnya, maka menyebabkan
menyebabkan nafasnya menjadi berlebihan. Ta, ta. Nah, ini contoh yang kurang tepat ya, teman-teman ya. Jadi tidak juga kefasihan dari makhraj huruf itu huruf ta, lalu kemudian nafasnya kemudian menjadi berlebihan. Ta, ta, ta. Tidak seperti itu ya. Tapi biasa ta, 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 ta. Nah, ini kesalahan yang pertama ya, harus diingat. Jangan sampai memposisikan ujung lidah ke bagian atas dari gusi, jadi bagian dagingnya, yang menyebabkan nafasnya menjadi berlebihan. Ta. Nah, ini contoh yang kurang baik. Lalu kesalahan yang kedua, teman-teman, pada huruf ta itu kesalahannya adalah saat ketika sukun ya, sukun. Pada saat ketika sukun, tidak tidak sedikit ya yang memantulkan, mengkolkolkan. Ini contoh yang salah. Contoh misalkan di kalimat atau di ayat misalnya fa'atba'nahum, ya, fa'atba'nahum. Nah, padahal huruf ta bukan termasuk huruf qalqalah gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai ta ketika sukun itu dipantulkan. Nah, itu contoh yang salah yang kedua. Lalu kemudian contoh kesalahan yang ketiga, saat ketika ta sukun, nah ini mungkin yang paling banyak dilakukan oleh para pembaca Al-Quran, ta ketika sukun itu mendesis. Apalagi sampai kemudian kalau dulu ya, waktu kita kecil itu ta ketika sukun itu seolah-olah seperti huruf C, ac. Nah, nggak ada dalam huruf hijaiyah huruf C ya, dalam huruf hijaiyah itu tidak ada huruf C, ac. Atau mendesis at, 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 it, ut. Nah, tidak juga seperti itu ya, teman-teman. Jadi pengucapan huruf ta ketika sukun ya, at, 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 ya, at, tabat, 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 tabat yada abi lahabin wa tab. Ya, ta itu ya. Baik. Kita ulangi lagi ya. Ta, ya. Ta, ti, tu, bat. Jadi ujung lidah, huruf ta itu ujung lidah ya, disentuhkan ke gusi. Jadi patokannya gusi ya. Jadi kita sedang berbicara ujung lidah yang disentuhkan ke gusi. Ke gusi. Baik. Itu yang pertama ta. Ingat 3 kesalahan. Huruf ta apa? Yang pertama, nafas yang berlebihan. Ta, ti, tu. Contoh yang salah. Yang kedua, ta ketika sukun mantul. Fa'at. Nah, salah itu juga. Kemudian yang ketiga, itu kesalahannya adalah mendesis at, it, ut. Nah, baik. Itu yang pertama, huruf ta ya. Lalu kemudian yang kedua huruf dal ya sekarang dal. Jadi ada 3 huruf ya teman-teman ya. Ta kemudian da. Itu sama posisinya. Masya Allah ya. Meskipun menyentuhkannya di tempat yang sama, namun ternyata apa namanya, bunyi yang keluarnya itu ternyata bisa jadi beda gitu, da ya, da. Nah, kesalahan yang pertama sebenarnya gampang sih, saya kira ini kalau di kita insya Allah teman-teman pengucapan da insya Allah relatif lebih mudah insya Allah, tidak seperti ta ya. Ta, da.
paling kesalahan yang harus yang harus waspadai itu adalah jangan sampai kemudian bedanya dari sifat ya. Kalau ta itu mengeluarkan nafas, kalau da dia tidak. Jadi pengucapan da itu tidak ada aliran nafas. Jadi tidak terasa seperti ta ya. Ya, jadi kalau teman-teman menyentuhkan ke telapak tangan, kalau da letaknya sama tapi sifat yang beda. Ya. Letak posisinya sama, da ya, da di du, da ya. Jadi jangan pengucapan da seperti jangan seperti ta ya yang mengalirkan nafas, apalagi sampai berlebihan. Da, di, du. Nah, itu contoh yang kurang tepat. Jadi biasa aja, da, di, du. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga hati-hati jangan sampai melebihi gusi, karena kalau melebihi gusi bunyinya walaupun mirip serupa tapi meskipun selintas seperti sama ya. Da, ini kalau contoh yang kalau saya menyentuhkan ujung lidahnya di daging atau di kulitnya ya atau di atas gusi. Da, di, jadi bunyi kayak gitu. Da, di, du, beda juga. Jadi di gusi ya. Da, di, du. Nah, seperti itu. Kemudian kesalahan yang berikutnya saat ketika sukun banyak yang mengabaikannya. Jadi dal ini termasuk huruf qalqalah ya, jadi mesti mantul. Jadi ketika sukun itu mesti mantul. Contoh lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad ya. Hanya saja teman-teman juga jangan berlebihan ketika pengucapan ketika memantulkan da ya. Apalagi sampai kemudian seperti menambah huruf. Lam yalid ahad. Nah, ini juga contoh yang kurang tepat teman-teman ya. Jadi mesti murni pantulannya itu, tidak berlebihan ahad. Nah, kurang lebih seperti itu. Ahad, lam yalid walam yulad. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ahad, lam yalid walam yulad. Ahad. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi da itu relatif mudah, cuman yang perlu diwaspadainya adalah dal ketika sukun. Jadi mantul, tapi pantulannya jangan juga berlebihan, apalagi sampai kemudian menambah huruf e. Lam yalid walam yulad ahad. Nah, ini contoh yang kurang tepat. Satu lagi teman-teman adalah huruf po. Po. Jadi ini saya kira huruf yang sering kali banyak ditanyakan. Seperti apa sih pengucapan huruf po itu seperti apa? Jadi po itu secara makhraj, secara tempat keluarnya, yaitu dengan cara menyentuhkan atau menempelkan ujung lidah kita ke gusi gigi seri bagian atas. Gusi gigi seri, gigi depan berarti ya. Bagian atas ini seperti ini teman-teman. Nah, hanya saja yang membedakan, nah, kadang huruf po itu kadang nih ya, kadang jadi samar huruf T ditambah O, jadi po. Nah, itu juga kurang tepat. Jadi huruf po yang benar adalah ujung lidah disentuhkan ke gusi gigi seri atas dan karakter ciri khas pada huruf po yaitu adalah pangkal lidah ya, pangkal lidah. Lidah bagian belakang itu terangkat ke atas langit-langit. Itu gampangnya ya. Jadi posisinya begini lidahnya. Lidah bagian belakang itu terangkat ke atas langit-langit gitu ya. Mari kita coba ya. Da tadi sudah. Sekarang pelan-pelan teman-teman sentuhkan ujung lidahnya di gusi gigi seri atas. Ya. Lalu kemudian setelah ujung lidah kita menyentuh, menempel di gusi gigi seri atas, perlahan kemudian pangkal lidah bagian belakang diangkat ke atas langit-langit.
po, 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 po. Nah, seperti itu ya. Po, ti, u, dopo, oppo. Ya, jadi sekali lagi ini perlu saya sampaikan kembali secara perlahan. Ini huruf yang paling banyak ditanyakan ya, huruf po. Sekali lagi teman-teman, ujung lidah disentuhkan ke gusi gigi seri atas, ya, kemudian lidah bagian belakang diangkat ke atas langit-langit. Jadilah seperti ini bunyinya. Po, 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 ya, po, ti, pu, dopo. Oppo. Nah, kesalahannya adalah yang berikutnya tadi sudah saya sampaikan di awal, juga tidak mulut kita ini tidak terlalu monyong atau membulatkan mulut seperti po, po, ti, pu, bopo. Tidak seperti itu juga teman-teman. Jadi posisi bibir kita sekali lagi tidak monyong kecuali ketika huruf itu berharokat sukun. Pu baru monyong. Ya. Po, ya. Saya pelan-pelan. Silakan teman-teman mencoba untuk mengikutinya ya. Po, po, ya, po. Ujung lidah disentuhkan ke gusi, gigi seri atas, kemudian pangkal lidah bagian belakang, diangkat ke atas langit-langit, disentuhkan ke atas langit-langit. Ya, po, 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 ti, pu, dopo, opo, ip, ya, seperti itu ya, po. Baik. Tuntas sudah huruf-huruf dari toroful lisan, ujung lidah disentuhkan ke gusi gigi seri atas. Berikutnya adalah masih toroful lisan, masih bagian dari ujung lidah. Nah, berikutnya adalah ujung lidah disentuhkan ke apa istilahnya itu ya. Nah, kalau tadi gusi atas, ini bawahnya nih. Masih gigi seri atas tapi bagian bawahnya ya. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi meletakkan ujung lidah pada bagian permukaan gigi seri atas bagian dalam. Jadi sini. Ini anggap ya gigi dalam ya anggapnya. Harusnya begini sih, cuman agak kurang jelas kayaknya. Jadi anggap ini yang saya contohkan ini adalah gigi bagian dalam ya. Karena kalau tertukar ini menjadi beda bunyinya begitu. Yang pertama adalah huruf ta, 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 ta. Jadi teman-teman, pengucapan huruf ta itu adalah dengan ujung lidah disentuhkan, tinggal sentuhkan aja, disentuh, ta, 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 gitu ya. Dan sifatnya ta ini mengeluarkan nafas, ya, mengeluarkan nafas. Nanti di akhir saya akan sampaikan bagian mana yang huruf yang mengeluarkan nafas, mana yang tidak, begitu ya. Ini pada bagian sifatul huruf. Jadi sentuhkan saja, ta, tidak digigit ya. Ya. Dan tidak, ujung lidah tidak melewati batas gigi seri atas. Tidak ya. Jadi jangan sampai melewati batas, jangan offset lah gitu ya. Jadi ujung lidah itu mesti nyentuh saja. Ta, 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 ta. Lalu kemudian pastikan ada aliran nafas yang keluar. Ta, ti, tu, ya. Ta, bisa teman-teman ikuti di rumah ya dengan cara mendekatkan telapak tangannya. Adakah aliran nafas yang keluar? Ta, ti, tu. F, if, us. F, if, us. Ta, ti, su. Ta, ti, su. F, if, us. Nah, begitu ya. Nah, saya kira mudah ya.
Cuman rubah persepsi kita selama ini sa itu digigit ya. Sa, ya. Tidak digigit, tapi disentuhkan ujung gigi. Disentuhkannya ujung lidah ke gigi seri bagian atas, bagian bawahnya, gigi seri atas, tapi bagian bawah. Kemudian sama mirip seperti za. Posisinya begitu za. Bedanya huruf za ini dia tidak mengeluarkan nafas, itu saja bedanya. Ya. Secara letak posisi lidah sama. Yang membedakan tidak mengeluarkan nafas. Za. Jadi jangan sampai ada alur nafas yang keluar. Za. Ya, oke, baik. Kemudian yang ketiga, jadi ada 3 sama seperti tadi ujung lidah ke gigi seri atas 3, kemudian ke gigi seri atas bagian bawah juga sama 3. Ya. Bedanya kalau lo, ini mirip kayak po nanti. Maksud saya posisi pangkal lidahnya yang membedakan, dia terangkat ke atas langit-langit begitu. Jadi posisinya seperti ini teman-teman ya. Ujung lidah disentuhkan ke gigi seri atas bagian bawah, bagian dalamnya ya. Kalau bagian luar kan kayak gini. Ya, mohon maaf ini ya, saya itu nggak akan keluar bunyi kalau bagian luar ya, si bagian dalam. Lalu kemudian yang ketiga, pangkal lidah itu terangkat ke atas langit-langit ya. Lo ya. Lo. Nah, jadi bunyi seperti itu. Lo, li, lu. Jadi tidak monyong. Jadi sekali lagi seringkali saya sering sampaikan, jadi pengucapan makhrajul huruf itu tidak ada huruf yang monyong gitu ya. Vo, vi. Nah, tidak ada yang seperti itu ya. Jadi datar biasa. O, o. Nah, ini kan lebih mudah sebetulnya ujung lidahnya disentuhkannya ke gigi seri bagian bawahnya mudah. Tinggal biasanya kalau belum terbiasa yang agak repot biasanya bagaimana menyentuhkannya lidah bagian belakang pangkal lidah itu ke atas langit. Dan ini yang butuh latihan sebetulnya ya. O, li, u, bau, au, iu, u. Nah, seperti itu ya teman-teman. Taraful lisan ya, taraful lisan. Ujung lidah ya. Kalau tadi ke gigi seri atas, sekarang ke gigi seri bawah ya. Ke gigi seri bawah ini agak kebanyakan sebetulnya penyampaiannya. Tapi nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ya. Sedikit lagi ya, terakhir ya. Ini mohon maaf, saya lupa lagi sampai jam berapa ya ini kita? Untuk nanti sesi tanya jawab sampai 25 Ustaz. Baik. 5 menit lagi ya berarti ya. Ya. Baik ya. Terakhir nih teman-teman, terlalu banyak juga sebetulnya kurang bagus sebenarnya penyampaian ini. Yang paling baik sebenarnya banyak mempraktekannya sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa nih ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa tanyakan saja. Sekarang kalau tadi di gigi atas, sekarang gigi bawah ya. Gigi seri atas, ini gigi seri bawah. Yang atas kita tinggalkan sekarang. Sekarang ke gigi bagian bawah ya. Begini ya berarti gigi bawah ya. Gigi bawah. Baik ya. Gigi bawah. Itu ada 3 huruf juga sama. Ada 3 huruf juga sama. Yang pertama itu huruf sin, s, sa. Saya kira itu mudah sih ya. Cuman kadang kita kurang menyadari saja. Sebetulnya pengucapan huruf sin itu adalah dengan cara ujung lidah disentuhkan ke gigi seri bagian bawah. Sa ya. Sa. Lalu kemudian yang kedua huruf z ya, za. Nah, huruf za itu sebetulnya ujung lidah disentuhkan ke gigi seri bawah. Za, zi, zu, az, iz, uz. Az, iz, uz ya. Terakhir huruf fo. Nah, ini yang mungkin perlu saya kuatkan di sini. Fo. Kesalahan yang pertama pengucapan fo, banyak yang mengucapkan fo itu dengan cara memonyongkan bibir.
so, so. Nah, ini contoh yang kurang tepat, teman-teman. Jadi, pengucapan huruf fo itu adalah ujung lidah disentuhkan ke gigi seri bagian bawah, lalu pangkal lidahnya terangkat. Jadi, mungkin nanti kesimpulannya itu nanti yang paling pokok sebetulnya dua, mengeluarkan nafas dan tidak mengeluarkan nafas, terangkatnya pangkal lidah dan tidak terangkatnya pangkal lidah. Mohon maaf tadi ada yang terlewat ya. Bedanya sa dengan za. Kalau sa, s, sin, dia sifatnya hamas, mengeluarkan nafas. Sa. Jadi bisa begitu. Tempat keluarnya sama, tapi bunyinya bisa beda dikarenakan sifatnya yang berbeda. Jadi bisa jadi tempat keluarnya sama, tapi sifat yang berbeda. Sa, s, sa dengan za itu sama, tapi bedanya kalau za tidak mengeluarkan nafas. Za, ya, tidak mengeluarkan nafas, lalu kemudian sin mengeluarkan nafas. Sa, si, su. Nah, itu ya bedanya. Nah, kalau huruf fo ya, itu dia nanti pangkal lidahnya terangkat ke atas. Mohon maaf ini seperti ini ya contohnya. Ini gigi seri bagian bawah. Seperti ini posisinya. Pangkal lidah terangkat. Jadi bunyi seperti ini. Fo, si, su. Fo, si, su. Jadi bukan so, si, su. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Atau dulu saya ketika talaki itu, guru saya, beliau mencontohkannya seperti suara angsa. Jadi teman-teman coba perhatikan, fo itu suaranya mirip suara angsa. Os. Jadi teman-teman nanti kalau tidak sengaja melihat sekawanan angsa ya, kalau bahasa Sundanya soang sih ya, angsa ya. Itu bunyinya seperti itu, os. Jadi waktu itu latihannya seperti itu, os. Fo. Jadi bukan sho. Nah, ini kesalahan yang pertama. Banyak yang mengucapkan so itu s ditambah o. So atau sho. Ini paling banyak sho. Atau so yang insya Allah benar fo. Ya, fo, of. Jadi teman-teman nanti kalau mau melatih huruf fod, amati saja bagaimana bunyi keluar dari angsa itu. Perhatikan lalu kemudian ikuti. Os. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu 3 huruf huruf lisan ya. Itu saja barangkali untuk materinya. Saya kira saya cukupkan saja. Ya, ini sebetulnya termasuk terlalu banyak sebenarnya ini materinya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan kurang jelas, mangga silakan. Saya kembalikan lagi ke Kevin ya. Halo, Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas materinya yang luar biasa tadi. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung raise hand, nanti bisa langsung on mic aja. Sekali dipersilakan. Enggak. Mungkin kalau yang malu-malu gitu boleh lewat chat juga nggak apa-apa teman-teman. Bagi yang ingin ada pertanyaan mungkin. Gimana? Itu siapa? Ada yang angkat tangan ya? Oh iya, silakan. Tadi siapa ya? Langsung aja. Terima kasih atas waktunya. Maaf saya nggak bisa on cam karena kameranya lagi bermasalah. Izin bertanya Ustadz, ini kayak lebih ke praktik sehari-hari.
misalnya ada orang yang pengen diajarin baca Al-Quran, tapi kitanya kayak merasa masih kurang dalam bacaan itu gimana Ustadz? Boleh nggak kita ngajarin dia? Gitu sih, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Yang ini langsung dijawab atau gimana ya? Ya, boleh langsung jawab, Ustaz. Baik. Yang pertama, kalau memang ada yang ingin belajar begitu ya, maka ya jangan juga ditolak begitu ya. Maka ajarkan sesuai kemampuan kita, semampu kita. Begitu nanti kita seandainya mendapatkan sesuatu yang baru, tanda kutip ya maksudnya, oh ternyata begini ya seharusnya pengucapan huruf A-nya Rasulullah misalkannya, Ba dan seterusnya, nanti kita sampaikan lagi begitu ya. Nanti kita sampaikan lagi. Jadi apa yang kita tahu ya, selagi kita mampu maka ajarkan saja begitu ya. Ajarkan saja atau atau kalau memungkinkan misalkan diajak ke satu kajian, kalau bab tahsin berarti kajian tahsin Al-Quran mungkin diajak gabung seperti ini misalkan biar langsung. Jadi nggak ada masalah, nggak apa-apa. Apa namanya? Kalau ada yang meminta untuk belajar Al-Quran maka ajarkan saja sesuai dengan kadar kemampuan kita, begitu ya. Nanti kalau memang ada perbaikan, tinggal disampaikan saja nanti perbaikannya. Seperti itu. Insya Allah jadi amal jariah buat kita semua. Insya Allah ada amal saleh. Itu saja barangkali ya. Allah. Syukran Ustadz. Baik, terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Atau kalau dari Mbak atau Teh Tursina ada tanggapan, boleh, mangga. Kalau boleh tahu ini teman-teman yang hadir kan ini melanjutkan materinya nih ya. Jadi maksud saya dulu pernah ini juga ya, pernah ikut waktu pembahasan awal-awal itu ikut juga nggak ya? Teman-teman siapa? Kan ini materi saya melanjutkan begitu ya. Apakah dulu waktu misalkan dari tenggorokan, makhraj huruf atau sebelum-sebelumnya, atau ada yang baru ikut kali ini mungkin. Saya Ustadz, saya baru pertama Ustadz. Oh ya baik. Oh iya. Tinggal nanti aja mungkin dikomunikasikan dengan panitia baiknya apakah mau lanjut terus. Oh ini kayaknya banyak yang baru ya. Kalau banyak yang baru sih kalau diperkenankan oleh panitia mungkin pembahasan makhraj hurufnya mungkin dari awal sepertinya. Dan biasanya kalau yang ikut tuh saya nggak seperti hari ini yang begitu banyak saya sampaikan ya. Biasanya saya menyampaikan maksimal mungkin 3 huruf atau 4 huruf. Lalu nanti saya coba cek sampai setidak-tidaknya jadi saya kasih kesempatan teman-teman untuk walaupun secara online seperti ini, setidaknya saya bisa melihat atau paling tidak lah ya dari suara, ya. Jadi ini juga banyak. Ini sudah berapa pertemuan Ustaz? Ini udah entah ke berapa pertemuan ya. Bahkan sebetulnya ini udah cukup lama sebetulnya kalau nggak salah ini. Udah cukup lama sekali ini betul. Cuman tadi memang saya
metode penyampaian tahsin ini tidak terlalu banyak materi, memang lebih kepada praktek begitu. Ya, lebih kepada praktek. Jadi maksimal itu cuman 3, kadang 1 huruf begitu, 3 huruf. Seperti itu. Jadi harapannya bisa langsung. Karena tolak ukur ya, indikator atau alat ukur lah, alat ukur. Eh, alat ukur dari makhraj huruf itu yang pertama dari bentuk ya, raut wajah kan. Seperti tadi saya contohkan Nabi SAW itu kalau mengucapkan A itu kan tersenyum. A, bukan A, tidak seperti itu Rasulullah. A, gitu ya, contoh misalkan ya. Jadi raut wajah terlihat. Kalau lagi online seperti ini biasanya saya itu menilainya itu dari suara karena beda bunyi mana ya, bunyi. Jadi 2 sih indikator untuk mengecek apakah sudah baikkah, sudah benarkah huruf yang diucapkan oleh seseorang itu. Kalau offline itu bisa dua-duanya, kalau online mungkin dari suara paling tidaklah minimal, karena beda, bunyi ya, beda itu ya. Jadi saya lihat ini sepertinya mayoritas ini banyak yang baru pertama kali ikut gitu ya. Mungkin nanti kalau diperkenankan, nanti coba saya tanya ke panitia apakah memungkinkan kalau seandainya kita coba setidaknya dari makhraj huruf lah ya, setidaknya karena ini paling pokok, paling penting, paling inti ya, inti dari tajwid tahsin itu adalah yang pertama makhrajul huruf, yang kedua wa ma'rifatul wuquf, tentang bagaimana kita berhenti dan memulai membaca Al-Qur'an, waqaf itu ya. Baik ya, itu barangkali saya tadi sambil lihat chat kan gitu ya, muncul baru pertama kali sepertinya. Baik, bagi yang sudah pernah ikut juga sebetulnya tidak masalah sebetulnya, sambil menguatkan kembali barangkali ya. Karena sampai hari ini pun saya masih ada pertemuan rutin nanti, ada pertemuan rutin khusus, kemudian bacaan saya ini kemudian dicek lagi seperti itu. Bahkan kadang ada bacaan yang dulu pernah sudah dinyatakan lulus, seiring dengan waktu ada yang sedikit dikoreksi seperti itu ya. Jadi bagi yang teman-teman yang sudah pernah ikut juga mungkin saya kira insya Allah nggak ada masalah. Mungkin bahkan nanti saya akan tambahkan sedikit-sedikit begitu ya tambahannya, bahkan menguatkan kita ketika saat menyampaikan lagi, mengajarkan lagi kepada teman kita begitu ya. Itu barangkali ya teman-teman ya. Insya Allah nanti coba saya tanya, atau mungkin ada panitia di sini yang langsung mau merespon juga, maka silakan. Kalau slide-nya sebenarnya ini sudah saya share ya, share, jadi nanti bisa ditampilkan nanti kalau ya bisa ditanyakan mungkin ya ke DKM, DKM ya, atau ke teman-teman. Banyak kok yang punya, kayaknya teman-teman mentoring, teman-teman ini kayak terakhir juga terbaru itu saya ngisi tahsin di himpunan itu ya, saya share juga itu materinya. Jadi silakan saja ya, silakan saja. Itu barangkali ya. Maka kalau ada tanggapan dari panitia ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Mungkin nanti disampaikan oleh panitia ke depan, insya Allah. Itu teman-teman tanggal 9 nanti ya, hari Sabtu kita ada kajian lagi teman-teman, kajian tahsin. Nanti mungkin untuk teknisnya bisa didiskusikan oleh panitia Ustaz. Ya. Kalau saya masih belum paham untuk selanjutnya gitu. Nanti panitia bisa langsung. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk hadir ya, nanti di tanggal 9 Oktober 2021 insya Allah ada kajian lagi tahsin gitu. Silakan teman-teman hadir. Oke. Ini nggak ada yang nanya lagi. Kalau
teman-teman ada pertanyaan terakhir ya, belum ditutup. Jadi sepertinya nggak ada ya. Jadi mungkin memang lebih enak kalau ada itu ya praktiknya nanti insya Allah ke depan. Oke, untuk tadi yang sudah bertanya ke Teh Tursina ya, tadi nanti panitia insya Allah nanti disampaikan oleh panitia, kan tadi ada hadiah terbaik ya. Jadi bisa langsung dikirim aja hadiahnya ke panitia atau nanti panitia dihubungnya Tursina. Mungkin itu aja untuk malam hari ini. Terima kasih Ustadz Asep atas materinya. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya selaku MC undur diri pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Oh iya, sebelumnya mari kita ada isi feedback dulu ya teman-teman. Sebelum tutup akhirnya ada isi feedback dulu. Teman-teman panitia boleh share feedbacknya. Mungkin nanti isi feedbacknya setelah selesai, jadi di copy aja untuk linknya. Ada teman-teman panitia untuk link feedback? Ya, itu teman-teman. Boleh di copy, nanti diisi ya. Nah, saya kasih samatan dulu untuk ngopi mungkin 1 menit. Oke, sekaligus saya tutup aja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.